Semangat pagi, salam sukses luar biasa. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbagi tentang pemberhentian kepala desa, pemberhentian sementara kepala desa. Jadi pemberhentian sementara kepada oknum kepala desa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nah, di dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 itu berada pada pasal 9, nanti silakan dilihat, di mana kepala desa dapat diberhentikan, pemberhentian sementara kepala desa itu dapat diberhentikan ketika satu, kepala desa melanggar kewajiban, ya, kepala desa melanggar larangan, ya, dan selanjutnya kepala desa tidak melaksanakan kewajiban. Nah, jadi ini ya, yang melanggar larangan itu nanti kita lihat pada pasal melanggar larangan ini, kita lihat nanti pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, selanjutnya ini tidak melaksanakan kewajiban, ya. Selanjutnya kepala desa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, jadi itu menurut peraturan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 pasal 9 tadi, ya. Nah, nanti lebih jelasnya silakan dilihat atau dibaca, atau untuk membantu para penonton coba saya ambilkan bukunya, ya. Ya, ini Permendagri Nomor 82 tahun 2015, ya. Kita lihat pasal 9-nya. Ini pemberhentian sementara. Ya, saya baca. Pemberhentian sementara pasal 9. Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota karena A. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Nah, jadi ini bisa kita lihat kewajiban kepala desa itu apa saja. Nah, itu kita bahas pada kesempatan atau pada video selanjutnya. Selanjutnya melanggar larangan sebagai kepala desa. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa saja larangan-larangan bagi kepala desa? Nah, nanti itu bisa dilihat pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ya. Atau lebih jelasnya itu kita bahas pada video yang akan datang. Selanjutnya ini, ya, saya lanjut. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Nah, jadi ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, jadi
kepala desa ini ditetapkan sebagai terdakwa itu karena melakukan atau karena melakukan perbuatan pidana, baik itu pidana umum maupun pidana khusus. Nah, jadi ketika si kepala desa sudah ditetapkan sebagai terdakwa, maka oknum kepala desa tersebut bisa diberhentikan sementara ya. Selanjutnya ini kita bahas D. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Nah, hal ini juga mengacu pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan di dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, kepala desa dapat diberhentikan pada saat kepala desa tersebut melanggar sumpah atau janji sebagai kepala desa. Nah, ingat itu ya. Ternyata kepala desa dapat diberhentikan karena melanggar sumpah atau janji. Nah, jadi bagi para pemimpin desa atau kepala desa agar sumpah atau janji diingat dan kewajiban-kewajiban untuk membangun desa supaya dilaksanakan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat desa. Kenapa? Karena masyarakat desa telah memberikan kepercayaan atau harapan mereka kepada kepala desa terpilih. Nah, ingat, jangan pilih kasih, karena dulu bukan masyarakat itu tidak memilih saudara, maka tidak pernah diperhatikan. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena kita negara hukum yang menganut demokrasi ya. Jadi kalau tadinya itu bukan pendukung Pak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa, maka jangan pernah mengedepankan ya, mengedepankan ego supaya pemerintahan desa berjalan dengan baik ya. Jadi kepada para penonton, pemberhentian kepala desa ini bisa nanti dilihat atau dibaca pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai dari pasal 40 sampai dengan pasal 47 ya. Jadi di sana telah dijabarkan. Nah, bila mana Bapak Ibu, saudara-saudari atau para penonton tidak memahami, silakan tanya kepada saya melalui nomor handphone atau WhatsApp 0813 65 500 509. Saya sebutkan sekali lagi 0813 65 500 509. Selanjutnya bisa para penonton tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, mohon di like, subscribe, dan di share atau dibagi kepada publik supaya bermanfaat ya, supaya membawa manfaat kepada para sahabat saya yang menonton video ini. Jadi kurang lebih penjabaran saya.
Atas kekurangan mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi!